Film ini diawali dengan diperlihatkannya seorang gadis bernama Kim yang merupakan konten kreator YouTube mendatangi sebuah stasiun kereta bawah tanah Guanglim untuk bertemu dengan kepala stasiun dan jelas tujuannya adalah untuk mencari materi konten. 김다경입니다. Setelah bertemu dengan si kepala stasiun, diketahui jika Kim sangat terobsesi dengan cerita horor yang bahkan menjuluki dirinya Ratu Horor dan ingin mencari informasi terkait cerita horor yang terjadi di stasiun Guanglim. 소문을 들었는데요. 이상한 일들이 벌어진다는 소문. Si petugas pun menolak untuk menceritakan tentang rumor keangkeran stasiun itu karena menurutnya ia tak mungkin menceritakan penderitaan para korban hanya untuk tujuan konten. 남의 고통을 이용해 돈을 버는 인간. Kim pun terus membujuk pria itu untuk mau bercerita dengan iming-iming hadiah yang sulit ditolak oleh pria itu. Hingga akhirnya si pria tertarik untuk menceritakan satu dari sekian banyak cerita horor di sana, yang salah satunya terkait seorang pemuda yang tewas di stasiun Guanglim tersebut. 들려주실 거예요? Cerita bermula saat sebuah kereta yang dipenuhi oleh penumpang harus berhenti darurat karena mengalami kerusakan jalur, di mana saat itu seorang pemuda mabuk bernama Han mengarahkan perhatiannya pada seorang wanita yang berperilaku aneh di dalam kereta itu. Selagi kereta itu berhenti, Han lalu mampir ke sebuah minimarket untuk membeli beberapa minuman dan udut. Namun ia dibuat kesal karena kasir di sana tak bisa membedakan rokok yang ingin dibeli pemuda itu. Tak mau berurusan lebih lama, ia segera membayar belanjaannya. Namun keanehan terjadi setelah Han menenggak minuman yang ia beli. Secara tiba-tiba, Han telah berada di dalam kereta, di mana Han lalu memandangi sekitar gerbong tersebut dan kembali melihat wanita itu. Namun kini tingkahnya semakin aneh, karena si wanita itu terus membenturkan kepalanya ke pintu kereta secara berulang-ulang yang membuat penumpang lain ketakutan. Han yang ketakutan pun memilih untuk pindah ke gerbong lainnya, dan beberapa saat kemudian ia mendapati pesan masuk dari seseorang yang menyebut jika sosok wanita itu adalah wanita yang tewas setelah bunuh diri. Di tengah rasa terkejut dengan kemunculan wanita itu yang berada di belakangnya, kini rasa takut Han pun kian kuat. Dan setelah itu, secara tiba-tiba, lampu di rangkaian kereta padam, diikuti dengan hilangnya dua penumpang yang berada tak jauh dari Han. Ditambah lagi, kemunculan sosok wanita itu benar-benar membuat Han semakin tak bisa mengendalikan rasa takutnya. Beruntungnya, semua kejadian itu hanyalah mimpi buruk Han yang terbangun dari tidurnya dan segera keluar dari rangkaian kereta yang saat itu berhenti di stasiun Guanglim. Alih-alih bisa lebih tenang dari situasi sebelumnya, kali ini Han justru berada tak jauh dari lokasi si wanita itu melakukan bunuh diri. Hingga tak lama kemudian, dalam kejadian itu, si kepala stasiun yang bernama Park itu pun menyebut jika pihak kepolisian menyatakan bahwa kejadian itu bermotif bunuh diri. Dan setelah menceritakannya, ia lalu meminta Kim untuk pergi dari sana, sekaligus meminta jangan pernah kembali lagi. Beberapa hari kemudian, unggahan konten horor Kim di kanal YouTube-nya memang tak terlalu mendatangkan banyak penonton. Namun, ia meyakini jika nanti pasti akan berhasil menarik lebih banyak penonton. Apalagi Kim mendapat dukungan dari atasannya ketika di tempat kerja. Meski cemoohan ia dapat dari teman kerjanya yang menganggap jika konten horor seperti itu tak akan menarik banyak penonton. 그래서 조회수 좀 오르려나 모르겠다. 그나마 있던 구독자 수도 탈탈 털렸잖아. Hal itu justru membuat Kim semakin termotivasi dan ingin membuktikan bahwa konten horornya akan lebih berhasil. Hingga ia pun kembali mendatangi Park si kepala stasiun dan membujuknya untuk menceritakan cerita horor lainnya yang pernah terjadi di stasiun itu.
Park pun akhirnya bersedia untuk menceritakannya lagi. Kali ini terkait seorang gadis bernama Mizu, seorang siswi SMA yang sedang dalam perjalanan dengan kereta, yang mana saat itu ia duduk tak jauh dari seorang wanita yang terus memperhatikannya. Namun kereta yang dinaikinya mengalami trouble dan berhenti di sebuah stasiun. Hingga tanpa menunggu lama, Mizu keluar dari kereta itu dan berjalan menuju peron berikutnya untuk menaiki kereta lain yang akan membawanya ke stasiun tujuan. Mizu lalu kembali bertemu dengan wanita yang dibalut perban tersebut, di mana wanita itu pun menatap Mizu dengan aneh sambil memuji keindahan hidung yang dimiliki Mizu. Namun justru hal itu membuat Mizu tak nyaman dan memilih untuk pergi dari sana. Secara tiba-tiba, wanita itu pun menghilang dari pandangannya dan kemudian muncul kembali dengan tingkah laku yang semakin aneh yang membuat Mizu semakin ketakutan. Mizu pun lalu mencoba untuk mengambil gambar wanita itu. Namun anehnya, wanita itu tak nampak di kamera HP miliknya, di mana ia pun lalu berlari karena ketakutan saat menyadari jika wanita itu membawa cairan kimia berbahaya. Hingga dalam pelariannya, ia bersembunyi ke dalam toilet. Di tengah rasa takutnya, Mizu mencoba untuk menghubungi layanan darurat. Namun ia justru dikejutkan dengan si petugas yang seolah tahu jika Mizu sedang dalam kejaran wanita tersebut. 여보세요? 여보세요? 너무 예쁘세요. Sesosok tangan pun muncul dari atas toilet dengan cairan yang di bawahnya, di mana tak lama wanita tadi muncul dengan wajah tanpa hidung yang membuat Mizu semakin ketakutan. Setelah mendengar cerita tersebut, Kim merasa heran dan bertanya dari mana Park mengetahui semua cerita-cerita itu. Namun Park tak menjawab apapun dan memilih untuk diam. Kim yang penasaran pun lalu mendatangi stasiun Guanglim, tempat di mana kabarnya banyak orang-orang yang hilang secara misterius. Dan di sanalah Kim pun bisa menyaksikan berbagai kejadian aneh secara nyata. 전국 최다 실종수를 기록하는 Sepulang dari sana, atasannya kembali memuji hasil rekaman Kim di tempat itu dan yakin jika konten kali ini akan lebih baik dari sebelumnya. Apalagi setelah mereka teliti, ada sosok misterius yang tertangkap kamera dari sebuah mesin minuman. 이거 사람 아니야? Kim lalu mendatangi Park untuk memberitahu jika kontennya kini mulai berhasil menarik lebih banyak penonton, hingga mereka pun merayakannya bersama-sama. Kemudian, scene beralih pada seorang pria tunawisma yang biasa berkeliaran di sekitar stasiun Guanglim, di mana pria itu kerap kali masuk ke minimarket yang ada di sana untuk mencari sisa koin receh yang biasa berceceran di bawah mesin minuman. Namun tak banyak koin terjatuh, yang salah satunya koin berwarna merah yang terlihat tak seperti biasanya. Pria bernama Lee itu pun lalu memilih untuk menyimpan koin itu. Namun ketika ia berada di sebuah toilet, seorang pria yang biasa memalak dirinya datang menghampiri Lee dan merampas semua uang koin yang telah susah payah dikumpulkan Lee. Akan tetapi, hanya koin berwarna merah tadi yang tak diambil oleh pria itu dan malah membuangnya. 정들게. Setelah si pria pemalak itu pergi, Lee terlihat sedih karena koin receh yang dikumpulkannya telah dirampas pria itu, hingga terlintaslah untuk membalasnya. Setelah itu, Lee melihat sebuah mesin minuman yang bisa dibeli dengan satu koin merah miliknya tadi. Dan bersamaan dengan itu, terlihat seorang pria berperilaku aneh yang tak jauh dari sana. Di mana ketika Lee menukarkan koin merah itu dengan sebotol minuman, ia pun benar-benar kesal saat tahu minuman itu kosong tanpa isi. Namun sesaat, pria yang sempat dilihatnya tadi pun tiba-tiba menghilang dari pandangannya dan hanya meninggalkan pakaian yang digunakan oleh pria tadi. Ketika mendekati pakaian tersebut, Lee melihat dua koin merah keluar dari pakaian itu, di mana Lee pun tak mau ambil pusing dan segera membawa pakaian pria itu ke dalam toilet. Saat Lee memeriksanya, ia pun mendapati sebuah dompet yang terdapat uang di dalam dompet itu, yang jelas membuat Lee senang, karena dari uang itu ia bisa membeli makanan.
Ketika Lee menghampiri mesin untuk membeli minuman, si pria pemalak itu datang menghampiri Lee untuk meminta semua uang yang ada di saku jas yang dipakai Lee. Dan tepat saat Lee membuka penutup kaleng minuman itu, secara tiba-tiba, pria itu menghilang dari pandangannya dalam sekejap, yang hanya menyisakan pakaian yang digunakannya. Dan keanehan pun berlanjut ketika pria itu ternyata berada di dalam mesin minuman tersebut. Setelah itu, beberapa koin merah keluar dari pakaian pria tadi, yang seketika Lee pun menemukan cara mudah untuk mendapatkan uang dalam waktu singkat. Dan hal itu terus ia lakukan pada korban-korban berikutnya agar bisa mengambil uang para korbannya. Sampai di sini, sudah jelas jika kasus hilangnya orang-orang secara misterius di area stasiun Uang Lim adalah ulah dari Lee yang menggunakan koin merah dan minuman itu untuk menghabisi para korbannya demi menguasai uang-uang mereka. Dan saat itu pun, kehidupan Lee berubah drastis, tak lagi mengalami kesulitan uang dan bisa menikmati makan enak. Suatu ketika, Lee mengalami kejadian aneh saat ia bertemu dengan sosok yang menyerupai dirinya sendiri. Lee pun tewas seketika di dalam mesin minuman itu yang mengakhiri kejahatannya sendiri. Itulah kisah yang diceritakan oleh Park terkait mengapa ada sosok pria di dalam mesin minuman itu. Dan unggahan konten terbaru di kanal YouTube Kim akhirnya mampu menarik pengikut serta penonton berkali-kali lipat. Saat Kim kembali bertemu dengan Park menyarankan Kim untuk berhenti terobsesi dengan cerita horor di stasiun Guanglim. Apalagi, Park diketahui sedang menderita penyakit kronis dan merasa jika umurnya tak akan lama lagi. 이제 살 날도 얼마 남지 않았어. 자네도 이제 그만 찾아오는 게 어떤가? Sepulangnya dari sana, Kim memilih untuk ke kantornya terlebih dahulu. Namun sayangnya, kondisi kantor telah sepi dan sepertinya para karyawan pun telah pulang. Dan tanpa Kim sadari, rupanya mereka kompak untuk memberi kejutan pada Kim atas apa yang telah dicapai melalui channel YouTube-nya yang kini telah menembus 1 juta pengikut dan semakin populer. Beberapa hari kemudian, saat Kim membaca komentar para penonton di channel YouTube-nya, Kim mendapati sebuah komentar dari netizen yang menyebut jika dia pernah mengalami kejadian aneh di stasiun Guanglim dan meminta untuk bertemu langsung dengan Kim. Di mana wanita yang sebut saja Cucun itu menyarankan Kim untuk menghapus semua konten terkait stasiun Guanglim di kanal YouTube Kim karena dianggap bisa mengundang rasa penasaran penonton untuk datang langsung. Terlebih apa yang telah terjadi di stasiun Guanglim harusnya disimpan rapat-rapat dan dijaga kerahasiaannya. 세상에 알려져서는 안 되는 얘기니까. Diketahui jika stasiun Guanglim dibangun di atas tanah yang dulunya pernah terdapat bangunan gereja aliran sesat yang menghilang secara misterius. Di mana pengalaman Cucun itu terjadi ketika di minimarket yang ada di sana. Yang dari pengalaman itu, ia harus kehilangan sebelah matanya dan menyarankan Kim untuk jangan pernah kembali lagi ke sana jika tak ingin hal buruk terjadi pada Kim. Saat dalam perjalanan pulang, Kim mencoba untuk mencari informasi terkait aliran sesat itu, dan ia pun mengetahui fakta mengejutkan jika 50 tahun lalu, kelompok aliran sesat tersebut melakukan aksi bunuh diri massal. Meski telah mengetahui fakta mengerikan itu, Kim tetap ragu dan seolah enggan untuk menghapus semua konten yang berkaitan dengan stasiun Guanglim seperti apa yang diperingatkan oleh Cucun. Karena ia tahu jika semua itu akan berdampak dengan hilangnya popularitas dirinya, yang alhasil kanal YouTube-nya akan kembali sepi. 알려져서는 안 되는 얘기니까. Singkat cerita, Kim pun akhirnya memutuskan untuk kembali menemui Park, berharap Park mau memberikan satu cerita lagi untuknya. Karena diketahui jika Kim belum puas dengan pencapaiannya saat ini,
Yang mana saat itu, Park menyadari ambisi besar yang dimiliki Kim mengingatkannya pada seseorang yang tak lain adalah rekan kerja Kim di kantor yang bernama Lina, yang merupakan konten kreator YouTube kecantikan dengan obsesi besar untuk menjadi populer bersama kanal YouTube-nya. 내가 써보고 진짜 좋았던 거 순수하게 나누려. Suatu hari, Lina yang sedang dalam perjalanan menuju tempat kerjanya dengan kereta yang saat itu tak sengaja memegang lendir berwarna kuning ketika kereta itu berhenti tiba-tiba, di mana setelah kejadian itu, hidung Lina pun kerap mengalami mimisan yang membuatnya kehilangan kepercayaan diri. Bahkan tangan yang pernah memegang lendir itu kini meninggalkan bekas berwarna merah. Saat Lina bertemu dengan Kim di stasiun Guanglim, keduanya pun sempat berbincang sesaat. Namun Kim memberitahu Lina ketika hidungnya mengeluarkan darah yang membuat Lina segera berlari mencari toilet. Di sanalah Lina dibuat panik ketika melihat kedua telapak tangannya berlubang. Dan tak lama kemudian, beruntungnya, itu terjadi hanya dalam mimpi. Namun anehnya, tanda merah di telapak tangan Lina masih terlihat. Keesokan harinya, Lina mendapati tangannya berlubang yang benar-benar membuat Lina tak percaya diri. Bahkan ketika ia berada di toilet stasiun kereta, Lina semakin panik melihat kondisi tubuhnya yang kini ikut berlubang yang hampir menjalar ke seluruh tubuh. Lina pun mencoba untuk mengobatinya, namun saat obat itu terjatuh, seseorang mengambil obat tersebut. Dan anehnya, ia tahu nama Lina sekaligus menawarkan bantuan pada Lina. Akan tetapi, Lina menolak bantuan itu dan mengusirnya. Lambat laun, kondisi Lina kian parah dengan lubang itu yang mulai ditumbuhi dedaunan kecil. Dan tak lama kemudian, Lina tewas secara mengerikan. Kembali pada Kim yang meyakini jika serangkaian kejadian aneh di sana terjadi karena keberadaan gereja aliran sesat itu. Terlebih, fakta pun terungkap jika upaya bunuh diri massal yang terjadi di gereja itu adalah cara yang mereka percaya untuk membuat pemimpin mereka hidup abadi. Dan itu sebabnya banyak orang yang meyakini jika pemimpin aliran sesat itu masih hidup dan berada di suatu tempat. 우주가 살아있다고 믿는 사람도 있고요. 취재하고 싶어요. 그 광림교라는 단체. Melihat ambisi besar yang dimiliki oleh Kim untuk mengungkap misteri ini, Park bersedia untuk membantu Kim agar bisa bertemu dengan pemimpin aliran sesat itu. Sedangkan di kantor, dua orang detektif menghampiri atasan Kim untuk mencari keberadaan bawahannya itu. 그분 어디인지 아십니까? 실례가 안 된다면 무슨... Di sisi lain, Kim bersedia menerima tawaran Park untuk bertemu dengan pemimpin aliran sesat itu di stasiun Guanglim, di mana tak lama seluruh lampu di sana tiba-tiba menyala dengan sendirinya, disertai dengan kemunculan pria yang membawa tas ransel berisikan kucing. Kim pun berusaha untuk tak peduli dan memilih untuk masuk ke dalam kereta dengan membiarkan pria itu tetap duduk di kursinya. Namun secara tiba-tiba, pria misterius itu kini telah berada di dalam kereta tepat di hadapan Kim dan terus memperhatikannya. Kim yang merasa tak nyaman pun memilih untuk pergi dari sana, meski pria itu terus mengikuti kemanapun Kim pergi. Suasana mencekam dirasakan Kim ketika lampu kereta tiba-tiba padam. Terlebih saat itu, pria misterius tersebut muncul kembali di hadapan Kim. Kim pun akhirnya bisa terlepas, dan tanpa menunggu lama, Kim keluar dari kereta itu tepat saat kereta tersebut berhenti di sebuah stasiun misterius dengan suasana yang begitu hening. Kondisi tersebut membuat Kim kebingungan harus pergi kemana. Namun tak lama kemudian datanglah kereta yang terlihat aneh tak seperti biasanya.
Di dalam kereta itu, ada sebuah alat komunikasi yang tergeletak di sana, di mana saat Kim mengambil alat itu, ia pun terkejut saat berbicara dengan seorang pria yang ternyata adalah Park yang asli. Karena diketahui, yang selama ini berbicara dengan Kim bukanlah Park yang asli, mengingat Park yang sebenarnya dinyatakan menghilang 3 tahun lalu. 자네는 늘 이야기를 궁금해했지만 Shin pun kemudian flashback ke 3 tahun lalu. Park yang sedang menjalankan tugasnya mendapati dari kamera pengawas jika ada seseorang di dalam sebuah terowongan kereta. Hingga ia pun memerintahkan seorang petugas untuk memeriksanya. Namun setelah petugas itu memeriksa, si petugas menyebut jika tak ada siapapun di terowongan tersebut. Dan setelah sekian lama, petugas itu tak kunjung ada kabar karena komunikasi mereka terputus, di mana Park yang khawatir pun segera menyusulnya. Ketika di sana, ia benar-benar tak melihat siapapun di dalam terowongan itu, dan tak lama kemudian datanglah kereta misterius dari arah belakang. Park yang penasaran pun segera naik ke kereta itu, berharap petugas tadi ada di dalam sana. Ia pun lalu bergegas menuju ruang kemudi, menduga rekannya ada di ruangan itu. Namun tak ada siapapun di ruangan tersebut, di mana tak lama kereta pun tiba-tiba melaju dengan sendirinya. Keanehan berlanjut saat Park mendapati banyak coretan di rangkaian kereta itu. Terlebih lagi, suhu kereta tiba-tiba panas sampai membuat sepatu Park meleleh, di mana rasa takutnya pun membuatnya nekat untuk berusaha menghentikan laju kereta itu. Meski berhasil menghentikan kereta itu, Park kini malah terjebak di dalam rangkaian kereta hantu tersebut. Tak lama berselang, HT itu pun kembali terhubung dengan anak buahnya yang menyebut jika ia berada di sekitar sana. Hingga tepat saat Park kembali bertemu dengan anak buahnya itu, secara tiba-tiba, kereta itu kembali melaju dengan kecepatan yang lebih tinggi. Park akhirnya meregang nyawa di sana. Hingga bisa disimpulkan jika sosok yang berbicara dengan Kim di HT hanyalah arwah yang menyerupai Park. Bahkan kini Kim pun ikut terjebak di alam astral karena upaya nekatnya untuk mengungkap misteri stasiun Gwanglim. 자네와 함께했던 시간들이 꽤나 즐거웠네. Selesai dengan itu, atasan Kim pun datang ke stasiun Gwanglim untuk mencari Kim, di mana tak lama ia pun bertemu dengan sosok yang menyerupai Kim. 진 씨, 제가 재미있는 이야기 들려드릴까요?